sekarang kita lanjutkan menjawab soal nomor 9. Tunjukkan bahwa tau 1 plus tau 2 min 2 tau 3 adalah kontras. Pertama-tama kita modifikasi fungsi linear parameter ini dalam bentuk C aksen beta ya. Jadi sebenarnya boleh T aksen beta, boleh juga C aksen beta gitu ya. Nah, hasilnya adalah kita peroleh ini C-nya, C aksen ya. Nih seperti ini. Ini kan 0, 0, 1, 1, 1, min 2. Jadi ini. Kemudian syarat kontras adalah sigma CI sama dengan 0. Oke. Kemudian akan kita buktikan bahwa sigma CI yang kita miliki pada soal ini adalah sama dengan 0 ya. Jadi CI dianggap aja yang ini C1, C2, C3, C4. Kemudian kita hitung ternyata sama dengan 0. Karena sigma CI sama dengan 0, maka CB adalah kontras. Maka tau 1 plus tau 2 min 2 tau 3 adalah kontras. Selanjutnya nomor 10. Periksalah apakah hipotesis berikut ini testable. Nah, pada video awal-awal ditunjukkan soalnya ini sebenarnya banyak ya hipotesis yang akan diuji testability-nya. Namun pada video ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu yang hipotesis poin A dan E. Kita jawab dulu hipotesis poin A, di mana H0 adalah tau 1 sama dengan tau 2. Ini kalau pindah ruas ke kiri menjadi tau 1 min tau 2 sama dengan 0. Jika dibentuk menjadi T aksen beta sama dengan 0, diperolehlah T-nya adalah 0, 1, min 1, 0. Ini sudah merupakan lanjutan dari jawaban-jawaban pada pertanyaan di video-video sebelumnya gitu ya. Syarat testable adalah H0 yang merupakan T aksen beta sama dengan 0 itu akan testable jika T aksen beta estimable. Sedangkan T aksen beta estimable jika memenuhi kriteria ini ya. Kemudian akan kita tunjukkan bahwa si T aksen beta ini, yang ini estimable gitu. Ya, akan ditunjukkan seperti ini. Ternyata hasilnya ini sama dengan T ya. Dapat disimpulkan bahwa T aksen beta estimable ya, karena T aksen X aksen X conditional inverse X aksen X sama dengan T aksen ya. Jadi ini terpenuhi ya dari sini. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ini adalah hipotesis yang testable. Perhatikan bahwa yang akan diuji estimability-nya adalah fungsi T aksen betanya. Artinya hanya tau 1 min tau 2-nya. Ini yang dicek estimability-nya. Namun yang dikatakan testable adalah mulai dari H0-nya. H0,2 tau 1 min tau 2 sama dengan 0. Ini adalah hipotesisnya yang dikatakan testable. Jadi, kalau hipotesisnya hanya terdiri atas satu fungsi linear dari parameter beta, kriteria testable-nya hanya satu ini, yaitu estimable atau tidak. Untuk yang soal E, kita memiliki dua fungsi linear parameter pada hipotesis ini ya, yaitu tau 1 sama dengan tau 3, kemudian tau 1 min 2 tau 2 plus tau 3 ini ya. Kemudian untuk yang ini kalau kita jabarkan itu kan tadi tau 1 min tau 3 sama dengan 0 ya. Jadi fungsi linear parameter yang kita miliki adalah yang ini dan yang ini. Dari kedua fungsi ini kita bisa dapatkan koefisiennya yaitu 0, 1, 0, min 1 ya untuk yang ini. Kemudian dari fungsi yang kedua kita peroleh ini. Gitu ya. Jadi yang tau 1 min tau 2 sama dengan 0 dengan tau 1
min 2 tau 2 plus tau 3 sama dengan 0, ini menghasilkan yang atas ini adalah 0, 1, 0, min 1 dikali dengan beta, yaitu mu tau 1, tau 2, tau 3, ini sama dengan 0. Dan yang satu lagi ini menghasilkan 0, 1, min 2, 1 dikali dengan mu tau 1, tau 2, tau 3. Seperti ini sama dengan 0. Nah, sehingga kedua fungsi ini kita gabung menjadi satu, hasilnya ini. Sehingga hipotesis yang kita miliki dapat dibentuk dalam formula hipotesis linier umum, yaitu H0 C beta sama dengan 0. Nah, saat kita memiliki C beta berarti C-nya tuh yang ini. Ya, perhatikan dengan matriks C itu adalah berukuran 2 kali 4 ya. 0, 1, 0, min 1, 0, 1, min 2, 1. Ini matriks C-nya. Untuk hipotesis yang terdiri atas dua fungsi linier seperti ini, maka syarat testable-nya ada dua. Pertama, fungsi C beta-nya ini estimable, dan yang kedua, misalkan elemen dari matriks C ini adalah C1 transpose dan C2 transpose gitu, maka C1 transpose dan C2 transpose saling bebas ya, atau sama saja kalau kita nulisnya C1 dan C2. Berarti kalau yang C1 transpose itu mendatar, kalau yang C1 saja berarti dia tegak gitu ya, vektor kolom ya, yang ini vektor baris. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa C beta estimable ya. C beta estimable jika CH sama dengan C. Ini H adalah notasi untuk menyingkat perkalian matriks kebalikan umum dengan X aksen X-nya ya tadi. Jadi ini adalah X aksen X, conditional inverse X aksen X. Kita notasikan dengan H di sini untuk menyingkat penulisan ya. Nah, kita hitung dulu CH itu sama dengan ini. Hasilnya sama dengan C ternyata. Karena CH sama dengan C, maka CB estimable. Sekarang yang kedua akan ditunjukkan bahwa vektor C1 dan C2 saling bebas. Nah, C1 dan C2 dikatakan bebas linier jika untuk persamaan A1C1 plus A2C2 sama dengan 0 diperoleh solusi A1 sama dengan 0 dan A2-nya juga sama dengan 0. Sekarang kita akan uraikan persamaan yang ini ya. A1 dikali ini C1-nya, kalau dia tidak transpose berarti dia merupakan vektor kolom, jadi ditulisnya tegak. Ini sebagai C1, ini sebagai C2, kemudian setelah dikalikan ini menjadi 0, A1 plus A2, kemudian di sini min 2A2, kemudian min A1 plus A2 sama dengan vektor 0. Nah, dari sini kan kita punya 3 persamaan ya. Yang ini 1, 2, 3. Nah, pertama A1 plus A2 sama dengan 0. Ini belum ada solusinya. Kemudian kita lihat yang kedua, min 2A2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A2-nya sama dengan 0. Untuk mendapatkan A1, kita bisa substitusikan dengan persamaan yang pertama maupun yang kedua ya. Nah, jika kita masukkan ke sini, maka diperolehlah A1 sama dengan A2, yaitu sama dengan 0. Karena A1 sama dengan 0 dan A2 sama dengan 0, maka C1 dan C2 saling bebas. Jadi, syarat pertama dan kedua terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan, karena C beta estimable dan C1 dan C2 saling bebas, maka H0, yaitu C beta sama dengan 0 atau H0-nya tadi, tau 1 sama dengan tau 2 dan tau 1 min 2 tau 2 plus tau 3 sama dengan 0 adalah fungsi yang testable.
Selanjutnya kita bahas soal nomor 11. Ujilah hipotesis pada poin E dengan taraf nyata 5%. Di sini karena hipotesisnya diarahkan pada hipotesis linear umum, maka kita menggunakan F hitung untuk hipotesis linear umum atau general linear hypothesis. Jadi tadi kita punya hipotesis tau 1 sama dengan tau 3 dan tau 1 min 2 tau 2 plus tau 3 sama dengan 0. Kalau dibuat menjadi C beta menjadi seperti ini adalah matriks C-nya. Kemudian rumus F hitungnya adalah seperti ini. Kita ambil salah satu B yang kita telah bahas pada soal-soal sebelumnya tadi, yang ini. Kemudian kita hitung CB-nya, ini matriks C-nya, ini vektor B, hasilnya adalah min 9/2 dengan min 3/2. Kemudian kita hitung matriks yang di dalamnya ini ya, kita hitung dulu yang ini. Hasilnya adalah 1003. Kemudian kita inversekan menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang pembilang ini. CB aksen dikali C dikali X aksen X conditional inverse C aksen inverse CB. Jadi kalau CB aksen itu berarti yang vektor baris. Ini min 9/2 dengan min 3/2 elemennya. Ini adalah matriks inverse-nya. Ini. Kemudian ini adalah CB, hasilnya 21. Kemudian pada jawaban sebelumnya kita telah dapatkan S kuadrat itu adalah 7/3. Kemudian M merupakan rank matriks C yang ini tadi adalah 2. Silahkan teman-teman tunjukkan bagaimana memperoleh rank sama dengan 2 ini. Lalu masukkan ke rumus F hitung, CB dan seterusnya ini nilainya 21 dibagi dengan M-nya adalah 2, terus S kuadratnya adalah 7/3 ya. Jadi kalau M ini adalah derajat bebas pembilang dan ini S kuadrat kan tadi J kasisan per N min R. Jadi derajat bebas dari penyebutnya adalah N min R ya, yaitu 3. Nah hasilnya ini 4,5 sehingga derajat bebas pembilang dan penyebut ini ya, itu akan menjadi titik kritisnya. Jadi tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F 0,05 dengan derajat bebas 2 dan 3 ya. Jadi derajat bebas pembilang untuk F-nya adalah M yaitu 2 dan DB penyebut, ini saya tulis lagi M, ini adalah N min R yaitu 3 ya ini. Sehingga ini 2, 3. Kalau dilihat di tabel nilainya 9,55 sehingga kesimpulannya adalah tidak tolak H0 karena F hitungnya adalah 4,5 itu lebih kecil dari 9,55. Alhamdulillah telah selesai pembahasan soal-soal kita untuk responsi kali ini. Selamat mencoba soal-soal yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.